Selamat pagi semua Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Wali Kota Sorong yang diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Agni, MM beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari Dinas Pendidikan dari beberapa kabupaten, ada Sorong Selatan, kemudian juga dari Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibra, kemudian Kabupaten Raja Ampat juga, kemudian dari Kabupaten Sorong yang diwakili oleh Pak Sekit dan jajarannya. Selamat datang. Juga yang saya hormati adalah perwakilan atau mitra dari Enuma di Sorong ini dari PT Nova Surya Martabida atau PT MSM, Pak Andreas. Jadi Pak Andreas ini adalah mitra kami di Sorong sini. Juga yang tidak kalah penting, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru dari sekolah-sekolah di Kota Sorong, ya, guru-guru SD ya Bu ya. Selamat datang. Izin Bu Kadis, ini karena kita bicara tentang literasi untuk anak, kita santai saja Bu ya, biar jangan terlalu resmi. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Juli Adrian, namanya mirip ya, Juli. Tadi yang mau pimpin doa Juliana ya. Pokoknya kali ini semuanya berhubungan dengan Juli dan Juli gitu ya. Perkenalkan, kami itu dari perusahaan namanya Enuma Indonesia. Enuma Indonesia itu adalah bagian dari perusahaan global namanya Enuma Inc. Kantor pusat kami itu di Berkeley, California. Tapi kantor terbesar kami sebenarnya adalah di Seoul, di Korea. Ya, jadi selain itu, selain Amerika, di Berkeley dan di Seoul, kantor kami yang lain ada di Jepang, di Cina, kemudian di Asia Tenggara ini ada di Indonesia, kemudian di Malaysia, dan mungkin kedepannya kita akan ke Filipina. Nah, Enuma ini sebagai perusahaan global itu fokus di mengembangkan aplikasi untuk anak-anak belajar secara berkelanjutan, khususnya literasi. Nah, di Enuma Indonesia itu sebenarnya baru. Kami baru berdiri itu resmi kami berdiri itu baru di awal tahun ini. Tetapi sebelum kami berdiri secara resmi di 2022, mulai dari 2019 kami sudah melakukan pilot project. Jadi sesuatu jadi kan karena ini masuk ke Indonesia, kami melakukan namanya bukan pilot, namanya beta testing. Jadi kami mengetes aplikasi kami di 2019 di Medan dan di Lampung sesuai dengan video yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi ya. Itu di Medan dan Lampung itu kita terapkan uji coba aplikasi kami itu di beberapa sekolah, itu sekolah kebun di perkebunan gula tebu ya, tebu. Jadi kita coba uji coba di sana. Mengapa kita uji cobanya di sana? Karena waktu itu kita mendapat dana dari perusahaan itu. Mereka mendanai coba di sekolah kami. Jadi kami sekaligus melakukan beta testing di sana. Dan hasilnya hanya dalam waktu 4 bulan kemampuan literasi dasar anak-anak di sana. Literasi dasar itu artinya calistung ya, membaca, menulis, berhitung itu meningkat antara 8 sampai 12% hanya dalam waktu 4 bulan. Karena pada saat kami uji coba itu mungkin Bapak Ibu masih ingat 2019 itu masa pandemi lagi parah-parahnya, anak-anak tidak sekolah. Jadi kami itu mengumpulkan mereka, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami izin dengan puskesmas dan instansi kesehatan terdekat. Kami mengumpulkan anak-anak di satu aula. Kemudian kami berikan pinjaman tablet untuk mereka main. Seminggu, kalau saya tidak salah antara 3 sampai 4 hari. Setiap sesi itu hanya sekitar 45 menit. Anak-anak main itu dalam 4 bulan. Karena mereka tidak belajar ya, jadi mereka main itu tetap mengejar ketertinggalan belajar itu sehari-hari. Sesudah diukur ternyata malah bagus hasilnya. Nah sesudah itu kita 2022 Enuma Indonesia berdiri.
Dan sampai sekarang kita sudah menerapkan program sekolah di rumah ini di beberapa tempat, bekerja sama dengan berbagai macam institusi. Salah satunya adalah dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu punya program namanya EduTakmu. Ya, EduTakmu. Jadi organisasi Muhammadiyah itu memang ingin memajukan sekolah-sekolah mereka dengan program digital untuk masa depan. Mereka memproduksi EduTakmu, dan pada saat kita ketemu, mereka merasa sekolah di rumah ini cocok untuk mendukung misi mereka. Jadi sampai sekarang itu dengan Muhammadiyah kita bertahap. Tahap pertama kita terapkan di 50 sekolah, 47 sekolah tepatnya, kepada 2.000 anak. Itu tahap awal tahun. Kemudian pertengahan tahun ini mereka menambah menjadi 60 sekolah dengan 3.000 anak. Jadi total itu mungkin 100 anak lebih, 100 sekolah lebih. Total anaknya mungkin sekitar 5.000 sampai 6.000. Setelah itu kita juga bekerja sama. Lokasinya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu di Jawa Tengah, tentu Jawa Timur, kemudian Bangka Belitung, kemudian ada juga sekolah di Kalimantan dan Sulawesi. Selain dengan Muhammadiyah, kita juga sudah menerapkan dengan organisasi misalnya Yayasan Sang Penebus di Sumba Barat Daya NTT, Yayasan Pita di Saung Laki NTT juga. Daerah juga saya, dengan kampung saya, kampung saya, Sumba Barat Daya. Oh, Sumba Barat Daya. Kemudian ada beberapa lagi. Jadi total sampai sekarang itu mungkin sudah lebih dari 10.000 ya anak-anak yang menggunakan aplikasi ini di sekolah. Kami sangat senang bahwa mungkin sekarang ini saatnya kita berkunjung ke Papua, khususnya Sorong. Mudah-mudahan kita bisa membawa aplikasi ini untuk anak-anak kita di Papua ini. Gitu. Nah, apa sih keunikannya sekolah Enuma? Ya, mungkin dari video yang tadi ditayangkan, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar aplikasi sekolah Enuma ini terdiri dari 3 mata pelajaran. Ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Di masing-masing pelajaran itu fitur di dalam aplikasi ini adalah game atau permainan. Kemudian kedua buku cerita. Ada koleksi ratusan, mungkin 300-an lebih sampai 500 buku cerita anak. Kemudian ada ratusan juga koleksi video anak. Jadi di setiap mata pelajaran itu selalu ada 3 sumber belajar itu. Keunikan dari sekolah Enuma ini adalah satu, kita percaya bahwa anak-anak itu harus belajar secara menyenangkan. Itu mengapa aplikasi kita itu salah sumber belajar itu dalam bentuk permainan. Jadi anak-anak main aja, seperti main game, tanpa sadar mereka itu belajar. Atau mereka belajar sambil main game. Main game sambil belajar dan belajar sambil main game. Kira-kira begitu. Ya. Apa yang disasar dari sekolah Enuma ini adalah kemampuan literasi dasar. Ya, membaca, menulis seperti itu. Dan selain itu, karena menggunakan gadget, tentu selain literasi dasar itu, kita juga mendukung pembelajaran anak untuk literasi digital otomatis. Jadi tidak hanya manfaatnya literasi digital, tapi juga tidak hanya literasi dasar, tapi juga literasi digital. Keunikan yang kedua adalah aplikasi ini bisa dimainkan secara offline, tidak butuh internet, sesudah di-download. Jadi sesudah di-download ke dalam tablet atau Chromebook atau smartphone, anak-anak bisa mengakses main itu secara offline. Jadi mau di gunung sekalipun, mau di hutan sekalipun, sesudah di-download tidak perlu online lagi mainnya. Keunikan yang lainnya adalah semua permainan dan game yang kita rancang di dalam itu tidak hanya kita istilahnya dicomot sana sini ya, Bapak Ibu. Jadi semua permainan kita rancang di dalam sekolah Enuma itu kita sesuaikan dengan filosofi belajar anak usianya.
Aplikasi ini ditujukan untuk anak usia sekitar 3 tahun sampai 9 tahun kurang lebih. Ya. Jadi kalau kelas di usia 3 sampai 9 tahun itu kira-kira dari TK, PTK bahkan dari PAUD dari usia dini sampai kelas 3, 4 gitu. Tetapi dari pengalaman kami menerapkan di beberapa sekolah yang tadi saya sebutkan itu ada anak kelas 5, kelas 6 SD pun kalau memang mereka belum lancar membaca menulis berhitung, itu mereka tetap bisa belajar menggunakan aplikasi ini. Jadi tergantung nanti kemampuan anak itu sampai di mana. Nah, saya rasa itu kira-kira keunikan dari aplikasi sekolah hemat. Nanti secara lebih detail akan dijelaskan oleh rekan kami Ibu Adenia ya. Aplikasinya apa saja, apa sih gamenya itu apa saja, ditujukan untuk apa, bagaimana mengaksesnya, memainkannya, nanti akan dari Ibu Ade. Yang lain lagi mungkin misi, saya ingin men-share tentang misi. Terus misi kami di Enuma Indonesia ini apa sebenarnya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau pemerintah kita itu mencanangkan generasi Indonesia emas ya, 2000 berapa itu Indonesia? 2045, gitu kan? Pemerintah bahwa 2045 itu generasi emas Indonesia. Dalam arti bahwa pada saat tahun 2045 itu harusnya Indonesia secara negara itu mampu bersaing dengan sangat hebat dengan negara-negara di dunia. Yang artinya pasti adalah kemampuan SDM Indonesia itu mempunyai SDM global. Apa sih itu maksudnya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat tahun 2045 generasi yang paling akan bersaing itu berarti adalah SDM yang usia berapa? 25-35 pasti ya, kemungkinan besar ya. Betul kan ya? Biasa generasi begitu yang akan paling maju dan membangun Indonesia pada saat itu. Nah, kalau mereka di tahun 2045 itu usianya 25-35, artinya itu kan di sekarang ini mereka usianya mungkin antara 2-12. Anak-anak yang kita didik sekarang ini di bangku SD ini atau TK itu adalah calon untuk nanti generasi Indonesia emas. Itu anak-anak yang nanti akan berperan untuk Indonesia itu maju apa tidak, seberapa hebat Indonesia di mata global, itu yang anak kita sekarang ini. Jadi itulah mengapa, karena menyadari pentingnya itu, kita dari Enuma Indonesia itu ingin menyebarkan dan mendukung sebisa kami melalui aplikasi Sekolah Enuma kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian tentu yang lain kita sudah tahu misi dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan gitu ya, dari Mendikbudristek kita itu adalah salah satunya itu adalah literasi, meningkatkan literasi dan literasi digital. Kami merasa bahwa aplikasi kami ini bisa mendukung program pemerintah untuk melengkapi, mempersenjatai anak-anak kita ini sekarang ini dengan literasi dasar dan literasi digital. Saya rasa untuk dari saya cukup begitu. Saya